Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian yang sebelumnya tentang topik yang sama, semua tercipta untuk aku. Saya perjelas kemarin karena ada yang masih ragu tentang banyaknya aku-aku di dunia ini. Dalam artian banyak sekali manusia yang terlahir dan semua dipastikan sebelum terakhir beralastu, beralastu. Ya, semua aku yang terlahir di dunia ini melewati jalur ini beralastu, kemudian terhijab oleh cahaya disebut dengan ruh, lalu disempurnakan jiwanya, kemudian masuk ke dalam jasad. Ya, itulah aku, dan aku yang terlahir di dunia ini banyak. Sementara yang saya perjelas kemarin bahwa yang melalui jalur ini, melalui jalur ini hanya aku sendiri, aku satu orang. Sedangkan yang lainnya itu melewati jalur diri yang satu dan pasangannya, kemudian tercipta semua yang berpasangan, kemudian terciptalah seluruh manusia yang lain, termasuk diantaranya itu adalah ibu dan bapak kita yang bertugas untuk membuat jasad untuk aku. Jadi yang saya maksudkan di situ adalah kita tidak melihat manusia secara keseluruhan di dunia ini pada saat kita membahas tentang aku keluar dari diri yang satu. Kita membahas aku, diri pribadi masing-masing. Silakan melihat dirinya secara pribadi, secara sendiri. Bahwa aku dalam dirimu itu, saya bahasakan seperti itu supaya bisa paham. Aku yang ada di dalam dirimu itu, dialah satu-satunya yang melewati jalur alif lam lam ha. Yang lainnya itu melewati jalur hawa nafsu. Termaksud saya, bagi Anda, hanya Anda yang melewati jalur ini. Saya melewati jalur hawa nafsu. Oleh karena itu, saya dalam hal ini yang menyampaikan materi tidak bisa menjadi guru bagi Anda, karena saya berasal dari hawa nafsu. Yang menjadi guru bagi Anda itu Anda harus mencari jalan kembali ke sini. Dari jasad Anda sekarang, kemudian mendapatkan dimensi kedua namanya jiwa. Lalu kemudian ini yang bermakna nabi. Nanti nabi ini dimatikan, baru bertemu dengan ulama. Itu yang disebut dengan ulama itu pewaris nabi, warasatul anbiya. Itu kita melihatnya dari jasad kita sekarang yang zalim dan bodoh. Kemudian kita menemukan jiwa kita sebagai nabi, ini juga dimatikan. Nanti sudah dimatikan baru bertemu dengan ruh. Inilah guru Anda yang asli, guru yang sebenarnya. Inilah yang akan mengantarkan Anda kepada rahasia Anda sendiri dan kembali ke diri yang satu, melewati jalur ini. Saya ulangi bahwa hanya Anda yang bisa, aku yang ada dalam diri Anda itu yang melewati jalur ini. Sedangkan saya ini adalah melewati jalur hawa nafsu. Adapun saya pribadi, saya katakan hanya saya melewati jalur ini. Jalur ini hanya saya melewati jalur ini. Selebihnya mereka itu termasuk Anda melewati jalur hawa nafsu. Jadi saya tidak bisa belajar kepada Anda, karena apa yang Anda katakan itu tidak lebih daripada tanda-tanda yang Allah turunkan kepada saya. Gimana untuk bisa mendapatkan makna dari tanda itu, saya harus melewati jalur ini untuk bertanya kepada ruh saya sendiri sebagai guru saya pribadi. Inilah guru yang akan mengantarkan yang mengajar sejak dari ayunan sampai ke liang lahat. Guru yang asli, guru mursyid. Mudah-mudahan bisa dipahami, tidak lagi rancu cara berpikirnya. Jadi saya bahasakan lagi bahwa keberadaan manusia yang lain selain aku yang ada dalam diri ini, dalam diri Anda, supaya lebih paham saya bahasakan seperti itu.
keberadaan manusia yang lain itu adalah sebagai ujian. Dia bisa bermakna sebagai lahan atau sebagai kebun bagi kita untuk bercocok tanam. Ya, sebagai lahan bagi kita, di mana kepada mereka-mereka ini memiliki kekurangan yang bisa dicukupkan dengan kemampuan yang ada pada diri kita, sehingga kemampuan kita bisa bermanfaat bagi mereka. Ya, itulah menunjukkan bahwa mereka itu lahan bagi kita. Sebaliknya, jika mereka memiliki kemampuan, memiliki kelebihan, yang kelebihan itu merupakan kebutuhan bagi kita, ya, maka mereka adalah pelengkap kebutuhan kita, didatangkan oleh Allah untuk melengkapi apa yang kita butuhkan. Ya. Termasuk pada penciptaan sebelumnya, ketika aku masih akan dijadikan terlahir atau zahir, ya, itu diadakanlah bagi kita itu orang tua, ibu dan bapak kita. Yang sebelumnya ada nenek kita atau nenek buyut kita. Itu semua diperuntukkan untuk kita. Kemudian seperti pertanyaannya teman kita kemarin mengatakan, apakah dengan mendoakan orang yang sudah meninggal itu, apakah doa itu akan sampai kepada orang yang meninggal? Saya bahasakan orang yang meninggal itu sebagai lahan saja bagi kita. Yang terpenting itu adalah doa kita. Ketika kita berdoa dengan baik, mendoakan keselamatan bagi mereka, maka keselamatan itu akan kembali kepada diri kita. Adapun doa itu sampai kepada mereka atau tidak, itu diserahkan kepada Allah. Urusannya dia dengan Allah. Tapi urusan kita adalah munculnya doa atau niat-niat baik dalam hati kita, yang itu yang bermanfaat bagi kita, yang bisa menyembuhkan. Kalau ada cacat pada diri kita, bisa disembuhkan dengan doa niat baik kepada orang lain. Demikian pula kalau misalnya pada saat kita sesama manusia ini masih dalam kondisi hidup, masih hidup seperti ini, ketika kita memberikan kemampuan yang kita miliki kepada orang lain, kita berbagi kemampuan, itu bukan untuk menolong mereka, karena mereka itu berurusan dengan Allah. Tetapi yang kita tolong adalah diri kita sendiri, karena kemampuan yang kita miliki itu tidak akan bermanfaat bagi kita di akhirat nanti selama kita simpan pada diri kita. Dia akan bermanfaat bagi kita di akhirat setelah kita memberikan manfaat kepada orang lain di dunia ini. Nah, itulah yang disebut dengan tugas kekhalifahan. Di antara manusia yang terlahir ini, kita terlahir dalam beberapa kekurangan yang banyak, namun ada sedikit kemampuan yang Allah berikan kepada kita. Ya, kemampuan itu akan berguna bagi kita selama kita memberikan manfaat yang sebesar-besar kepada orang lain secara maksimal. Maksimalkan kemampuan yang ada. Demikian sebaliknya, ya, meskipun kita memiliki kemampuan yang banyak, yang lebih, tetapi kalau kita hanya menyimpannya untuk diri kita sendiri, tidak memberi manfaat, melihat kekurangan orang lain dari kemampuan yang kita miliki, maka itu tidak akan menolong diri kita sama sekali. Bahkan ini akan menjadi kecelakaan yang besar. Nah, kemampuan-kemampuan yang kita berikan kepada orang lain inilah yang akan menjadikan diri kita ini tergantikan. Kemampuan itulah yang disebut dengan berzakat, atau bersedekah, atau berinfak. Nilainya sama di hadapan Allah. Semua akan memperbaiki diri kita sendiri. Nah, jika kemampuan itu dimaksimalkan, ya, misalkan kemampuan kita sebagai petani dimaksimalkan sebagai petani, kemampuan kita sebagai buruh maksimalkan sebagai buruh, kemampuan kita untuk duduk di pemerintahan maksimalkan. Kalau bisa jadi presiden, jadi presiden. Kalau bisa jadi menteri, jadi menteri. Kalau kita mampu di situ, ya, jangan mendudukan posisi kita pada hal-hal yang kita tidak mampu. Saya sering bahasakan, kalau kita tidak mampu, tidak pintar berenang, jangan sekali-kali menolong orang yang berenang dengan cara kita meloncat ke air untuk menolongnya.
Karena hal itu justru akan menjadikan dia bertambah tenggelam dan kita juga akan mati tenggelam, sama dengan bunuh diri. Lihat kemampuan kita, kalau tidak pintar berenang, kita panggil orang di sekitar situ yang pintar berenang. Jadi cukup kita memberi informasi, karena yang kita mampu adalah itu, dan itu akan dimintai tanggung jawab atas kemampuan itu. Jadi ketika memberikan bantuan kemampuan kita ini kepada orang lain sebagai tugas khalifah, ya, ukurannya adalah bukan berapa banyak kemampuan yang kita miliki dari sisi materi, dari sisi jumlah, melainkan bagaimana memaksimalkan kemampuan itu. Apakah dimaksimalkan sampai 100% atau setengah-setengah, ya. Jadi melakukan kebaikan dengan kemampuan yang kita miliki, ya, kebaikan itu semua adalah milik Allah. Sehingga saya bahasakan, meskipun kita hanya mampu untuk menyingkirkan duri dari jalanan, ya, itu sangat bernilai. Ya. Tidak perlu untuk berpikir bagaimana memberi makan seluruh warga masyarakat di sekitar kita. Karena menyingkirkan duri dari jalanan dibandingkan dengan memberi makan seluruh warga masyarakat di sekitar kita, itu nilainya sama di hadapan Allah. Kenapa nilainya sama? Karena dua-duanya pekerjaannya Allah, bukan pekerjaan kita. Yang akan ditanya kita itu, apakah betul kemampuan kita itu hanya menyingkirkan duri, atau masih ada yang lebih daripada itu, siapa tahu bisa memperbaiki jalanan dan sebagainya. Nah, kalau kemampuan itu dimaksimalkan, kemudian dilakukan dengan tauhid la ilaha illallah, ikhlas dalam hal ini, maka inilah yang akan digantikan dengan, ya, sampai pada akhirnya kita akan mendapatkan fitrah, ya, dimensi ruh kita. Ini yang disebut dengan al-haq. Al-haq, nanti di akhirat nanti kita akan dibangkitkan, ini akan menjadi penentu. Disebutkan dalam Al-Quran, al-waznu yawma izinil haq. Timbangan pada hari ini adalah al-haq. Al-haq itu adalah fitrah kita. Wa amma man sakulat mawazinuhu, barang siapa yang banyak timbangannya, nah itu maksudnya banyak timbangannya berarti sempurna. Ini kita masuk kepada dimensi ruh, ya. Barang siapa yang banyak timbangannya, yang berat timbangannya, fahuwa fi isyati radiyah, dia akan berada pada tempat yang diridhoi, dia akan bergembira, ya. Wa amma man khafat mawazinuhu, barang siapa yang sedikit atau kurang timbangannya, fa ummuhu hawiyah, ummuhu itu ibunya, fa ummuhu dia akan kembali ke sini. Inilah disebut dengan ummu. Ini akan cacat. Fa ummuhu hawiyah, ibunya itu hawiyah, neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Apakah itu al-hawiyah? Itu darah yang panas, kepanasan, ya, gelisah, tidak tenang, kesakitan, seluruh penderitaan ada di situ. Ketika dia menemukan ibunya itu adalah hawiyah, karena ibu ini ketika cacat dan kita akan dibangkitkan, maka kita akan dibangkitkan dalam kondisi, ya, dalam kondisi jasad pengganti yang rusak. Jadi kembali kepada topik semula, bahwa selain aku di dunia ini, yang lain itu adalah sebagai ujian. Hanya aku satu-satunya yang mengikuti jalur alif lam lam ha, ya, yang lainnya mengikuti jalur hawa nafsu. Maka hendaklah memperhatikan dirinya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang akan dibawanya untuk esok hari.
Jadi saya pikir cukup untuk materinya. Kita akan bincang-bincang lagi kurang lebih 1 jam. Ya, masih ada 1 jam untuk bincang-bincang. Jadi keraguan-keraguan jangan disimpan ya, jangan disimpan. Kemudian mungkin malu-malu bertanya lalu chatting di WA saya. Lebih bagus kita langsung terbuka di sini. Siapa tahu apa yang kita pikirkan itu, apa yang kita ragukan itu, orang lain juga mengalami hal yang sama. Artinya kita akan menjadi wakil untuk bertanya ya. Sama saja kita berbagi ilmu dengan melalui pertanyaan ini ya. Jangan disimpan sendiri-sendiri. Baik, suasana di sekeliling kita sering akan menjadi penentu bagi kita ya. Seringkali Allah membukakan lahan bagi kita dengan menghadirkan situasi yang tidak berkenaan di hati kita ya. Ingat bahwa berangkat dari tauhid, selain aku hanya ada Dia ya. Selain aku hanya ada Dia. Yang saya maksud Dia adalah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Dia. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya, tidak ada teman baginya. Qiyamuhu binafsih, Dia berdiri sendiri ya. Jadi tidak ada sekutunya Tuhan. Maka perhatikan di sekeliling kita, kejadian apapun, peristiwa apapun, jangan sampai kita lalai dengan tauhid ya. Kalau kita melihat suatu kejadian langsung teringat kepada tauhid, alif lam lam ha, kenyataan itu berada pada huruf hanya Allah, dan itu adalah Allah sendiri ya, maka akan ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, kalau kita mampu untuk bisa mengatasi masalah itu, berarti kita dibukakan lahan atau dibukakan kebun untuk bisa bercocok tanam. Misalkan saja di hadapan kita, di sekeliling kita, banyak sekali yang berteriak-teriak kelaparan, menangis kekurangan obat ya. Dan kita mampu karena kita memiliki makanan dan memiliki obat, berarti di sekeliling kita itu dibukakan lahan oleh Allah. Dan akan ada penyebabnya. Tidak mungkin langsung lapar, tidak mungkin langsung sakit ya. Misalkan saja karena suatu bencana alam, atau misalkan saja karena ya di sekitar kita ada pemerintahan yang zalim. Ini yang lagi tenar sekarang ini, pemerintahan yang zalim, sehingga terjadilah sebuah keadaan yang tidak nyaman menurut kita. Perhatikan lingkungan itu ya. Sekiranya lingkungan itu terjadi seperti yang saya katakan tadi ya, membutuhkan kemampuan yang ada pada diri kita, berarti Allah sedang membukakan lahan untuk kita untuk memperbaiki apa yang ada pada diri, bukan untuk memberi makan ke mereka, bukan untuk memberi obat kepada mereka, untuk memperbaiki apa yang ada pada diri kita ini ya. Maka kita doakan mereka dengan doa yang positif ya. Berikan doa yang positif. Kalau kita tidak mampu memberikan sesuatu berupa materi ya, kita melihat keadaan mereka ini disebabkan oleh sesuatu hal, oleh pemerintahan yang zalim, doakanlah pemerintah itu dengan tulus ikhlas, hati kita ikhlaskan ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan pemerintahan yang baik, mudah-mudahan mereka dibukakan pintu tobat, mudah-mudahan dibukakan berkah, sehingga mereka bisa beramal baik seperti yang kita inginkan ini ya. Belum tentu apa yang kita inginkan itu lebih baik daripada apa yang terjadi sekarang ya. Itu juga yang disebut dengan ujian. Selama kita berpikir positif, berprasangka positif, mendoakan kepada mereka ini hal-hal yang positif, semua itu akan memperbaiki apa yang ada pada diri kita ya. Cacat yang ada pada diri kita akan diperbaiki ya. Tetapi kalau setiap kali keadaan muncul di sekeliling kita, kita memaki,
kita berprasangka negatif, kita berprasangka buruk dan sebagainya, itu sebenarnya merusak apa yang ada pada diri kita tanpa kita sadari. Karena kenapa tadi saya katakan semua selain aku adalah dia, la ilaha illallah. Ya. Kita akan berpikir melakukan hal yang positif. Kita akan berpikir untuk memperbaiki, katakanlah memperbaiki pemerintahan. Dalam hal ini kita akan memperbaiki pemerintahan supaya lebih baik lagi. Pertanyaannya, apakah bidang kita atau bukan? Kalau bidang kita sebagai guru, cukup kita mengajar. Bidang kita sebagai nelayan, cukup kita pergi ke laut. Bidang kita sebagai petani, cukup kita perbaiki sawah kita. Kita bisa mengabdi dengan cara itu. Kita ini dipacu dengan waktu. Wal asri innal insana lafi khusri. Demi waktu, manusia itu semua berada dalam kerugian. Ilal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabar. Kecuali yang beriman, beramal soleh, kemudian saling mengisi antara kekurangan masing-masing dengan kemampuan masing-masing, saling berbagi. Itu namanya wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabar. Jangan sampai waktu kita berkurang dengan melakukan hal yang tidak tepat untuk kita. Misalkan saja untuk bisa melakukan sesuatu kebaikan, dengan niat melakukan kebaikan, tiba-tiba ya praktik yang kita lakukan justru mengarah kepada hal-hal yang buruk. Misalkan saja saya bahasakan di sini, ya, menyingkirkan diri dari jalanan itu adalah selemah-lemahnya iman. Artinya kalau kita melihat duri kemudian mampu kita singkirkan, itulah iman, namun masih lemah. Ya. Jadi menyingkirkan duri saja merupakan iman yang lemah. Bagaimana lagi kalau kita sendiri yang menjadi duri di jalanan, yang menjadi penghalang bagi orang-orang untuk beraktivitas. Ya. Banyak sekali orang yang kecewa karena kita yang menjadi durinya. Banyak sekali yang mendoakan keburukan kepada kita. Ya, doa itu pasti akan kita terima, pasti akan kita temukan pada diri kita itu kerusakan-kerusakan segala macam. Ya. Oleh karena tadi, ya, tindakan tadi yang niatnya baik namun dipraktikkan dengan jalan yang tidak tepat. Ya. Waktu yang kita miliki sekarang ini, ya, masih dalam kondisi mampu melakukan tarik napas dalam kehidupan kita, gunakan sebaik-baiknya untuk memberi manfaat. Jangan sampai menjadi penghambat bagi orang lain untuk bisa memberi manfaat kepada orang lain. Ya. Kita harus memberi manfaat sebesar-besarnya. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Yang saya tanyakan, apakah sama jiwa disempurnakan itu dengan jiwa digambar yang Ustaz jelaskan itu, yang kedudukannya di bawah setelah ruh. Jadi ketika ruh ini mau ditiupkan masuk ke dalam jasad, nah ini yang disebut dengan disempurnakan jiwanya. Wa nafsin wa ma sawwaha. Kalau jasad juga dalam penciptaannya dari tanah juga sudah disempurnakan. Penyempurnaan jasad disebut dengan penciptaan 7 lapis bumi. Kalau di Al-Quran kita temukan, kita baca ayat 7 lapis bumi, itu cerita penyempurnaan jasad. Penyempurnaan jiwa dibahasakan dengan penciptaan 7 lapis langit. Nah ini yang, jadi kalau temukan penciptaan 7 lapis langit, itu adalah penciptaan jiwa. Penciptaan 7 lapis langit, contohnya di surat Al-Mulk, surat ke-67 ayat 3 dan 4. Di situ dia mulai dengan kata Allah yang menciptakan 7 lapis langit. Artinya kita akan memperhatikan ini. Nah, inilah yang ya diilhamkan kepadanya oleh Allah. Ya, semuanya dua-duanya ilham dari Allah. Kefasikan dan ketakwaan. Ya.
Kenapa dikatakan dua-duanya ilham dari Allah? Karena ya, alif lam lam ha. Ya, alif lam lam ha. Ya, kepada jiwa ini ada dua ilham yang dia terima. Ilham fasik berasal dari jasadnya. Ya, dari jasad diterima oleh jiwa. Ilham takwa dari ruh, dari firman, dari Al-Quran. Ya, bisikan takwa berasal dari ruh. Jadi ini yang disebut dengan penyempurnaan jiwa. Apa kiranya kita tertinggal mendirikan sholat? Apakah harus qadanya bagaimana dari segi pandangan hikmah Pak Ustaz? Adakah bisa menghalangi perjalanan kita? Jadi sholat yang tertinggal dalam keseharian praktek sholatnya, dalam unsur syariatnya, unsur tauratnya, unsur hukumnya, ya kalau sholat ini tertinggal, misalnya ini saya sebut dengan wilayahnya sholat zuhur, ini wilayahnya sholat asar, wilayah maghrib itu di bagian leher, wilayah isya di bagian wajah, wilayah subuh di atas ini. Perhatikan ini, kalau bagaimana kalau salah satunya tertinggal, ya nilai manusia kita itu akan, ya kita tidak akan berbentuk sebagai manusia. Dan ini kita akan temukan nanti pada saat penghisapan, pada saat penghisapan di Al-Haq ini, ya yang namanya sholat itu adalah ruh. Sholat kita itu adalah ruh. Orang yang sholat itu adalah ruh. Jadi kapan tidak dikerjakan ini salah satunya, ya luar biasa nilai manusianya. Itu hukum, itu syariat, ya. Jadi harus tetap ada, ya, harus tetap ada. Kalau melihat kejadian ini, tidak perlu ada perintah atau ada ancaman, ya, tentang meninggalkan sholat. Setelah kita lihat itu adalah fitrah penciptanya manusia, kita kerjakan tanpa ada perintah atau larangan. Kemudian tentang aurat. Jadi seluruh jasad ini, perhatikan seluruh jasad ini, inilah yang bermakna wanita. Ya, ini yang bermakna wanita. Saya masuk di makna, ya, saya tidak menjelaskan hukum karena memang hukum itu bukan bidang saya. Dari hukum yang ada, ya, inilah yang disebut dengan aurat wanita. Artinya jangan sampai pekerjaannya ini terlihat atau diperlihatkan kepada orang lain, maka ini yang akan menjadikan cacat. Ini yang akan menjadikan cacat. Itu maksudnya aurat seluruh wanita, ada aurat wanita itu adalah seluruh jasadnya. Artinya amalan kebaikan yang dilakukan oleh seluruh jasad ini jangan sampai kita ceritakan kepada orang atau kita perlihatkan kepada orang, itu menjadikan di jasad ini akan ada yang cacat. Itu namanya aurat. Nah, kalau yang bermakna laki-laki adalah, kalau dimikrofkan kembali ditarik pada jasad, yang bermakna laki-laki adalah dari pusat sampai ke atas. Ini yang bermakna wanita. Ya, yang bermakna wanita ini, nah inilah yang menjadi aurat. Ya, dari pusat ke bawah itu tempatnya wilayah ini, wilayah H, wilayah jasad, wilayah wanita. Ini dari pusat ke bawah. Sedangkan di atas itu jiwa, ruh, rahasia, laki-laki semua. Jadi auratnya laki-laki adalah dari pusat sampai ke bawah. Itu menunjukkan bahwa hanya wilayah H yang bermakna wanita, selebihnya adalah bermakna laki-laki. Jadi yang disebutkan, yang dimaksudkan dengan menutup aurat itu bagi seluruh wanita ini adalah bahwa seluruh perbuatan kebaikannya ini jangan sampai diceritakan atau dikisahkan kepada orang lain sampai bermakna ria atau ujub. Nah, ini yang akan menjadikan amal perbuatan itu tidak bermanfaat dan ini akan tetap cacat. Bagaimana kita tetap berprasangka baik kepada orang yang berbuat buruk kepada kita, karena kalau hanya sekedar sabar tidak akan selesai kecuali
memberitahu kesalahan orang yang berbuat tidak baik kepada kita, sikap kita baiknya seperti apa. Itu saya katakan tadi, dimulai dari tauhid. Ya, mulai dari tauhid. Selain aku adalah dia, la ilaha illallah. Ketika datang orang yang berburuk sangka kepada kita, datang orang yang berbuat buruk kepada kita, yang datang ini adalah utusannya Allah. Utusannya Allah. Untuk apa? Untuk memperbaiki kesalahan yang ada pada diriku, untuk memperbaiki kerusakan yang ada pada diriku. Dengan cara dia berbuat buruk kepada saya, menjadikan dosa-dosa yang ada di diriku ini akan terhapus. Sehingga meskipun dia melakukan keburukan kepada saya, kalau bertauhid murni, pasti akan saya balas dengan kebaikan. Ya, saya bawakan makanan sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ya, ketika Nabi dilempari dengan kotoran, ya, mendengar bahwa orang itu sakit, maka dia yang duluan datang. Itulah orang-orang yang bertauhid. Jadi cara terbaik adalah perbaiki tauhid. Ya, tidak bisa kita paksakan diri untuk bisa berlaku sabar. Selama kita tidak bisa menahan emosi kita terhadap kelakuan buruk yang ada di sekitar ini, yang dibawa oleh orang lain, itu menunjukkan bahwa tauhid saya belum benar. Ya, segera koreksi diri. Segera perbaiki sholatnya. Antar kalimat la ilaha illallah ke dalam sholat kita. Supaya kalimat la ilaha illallah ini masuk ke dalam kalbu kita, ke dalam pikiran kita. Sehingga begitu terjadi hal yang demikian, ini langsung keluar secara alami bahwa ini adalah utusannya Allah. Ya, utusan Allah untuk mengampuni dosa-dosaku, untuk membersihkan kerusakan yang ada pada diriku dengan cara mengutus orang yang berbuat buruk kepada saya yang saya sama sekali tidak pernah berbuat buruk kepadanya. Kok tiba-tiba ada orang yang berbuat buruk? Itu utusannya Allah. Allah sangat pintar, sangat sayang kepada kita dengan mendatangkan orang ini demi memperbaiki kerusakan yang ada pada diri kita yang kita tidak tahu. Ya. Jadi yang menjadi hal yang tidak bisa menjadikan kita sabar ketika ada orang yang berbuat buruk kepada kita adalah masih ada sifat-sifat kesombongan yang ada pada diri kita. Kita ini merasa tidak bersalah, kita ini merasa baik, kita ini merasa terhormat. Nah, ini yang menjadikan itu berat, ya. Tetapi kalau kita bertauhid dengan baik bahwa kita muliakan seluruh makhluk Allah yang lain, ya, tidak ada yang lain di depan kita, semuanya adalah Dia, la ilaha illallah. Ya, itu tauhidnya permantap supaya lahir secara alami, secara lahiriah, tanpa kita buat-buat. Ya, begitu muncul orang yang berbuat buruk di hadapan kita, otomatis langsung teringat kepada Allah dan langsung teringat bahwa inilah cara Allah untuk memperbaiki apa yang ada pada diriku. Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, ya, orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja maka dia telah kafir. Ya, perhatikan orang kafir ini ini sama sekali dia tidak bisa melaksanakan, tidak bisa sholat, ya. Dia tidak bisa sholat. Yang bisa sholat itu orang mukmin ruh, ini disebut dengan musallin. Ya, musallin itu ketika dia bekerja, dia selalu teringat kepada Allah. Ya, dia selalu teringat kepada Allah sehingga kebaikan yang dia lakukan itu tidak pernah muncul dalam hatinya niat untuk dipuji, atau untuk mendapatkan pujian dari Allah, atau juga untuk mendapatkan pujian dari orang lain, karena dia merasa, ya, yang melakukan kebaikan itu hanya Allah. Jadi dia langsung sadar kepada dirinya sebagai hamba. Nah, itulah orang-orang yang ingat, orang-orang yang sholat. Ya. Orang yang melakukan kebaikan kemudian dia mengakui bahwa dia telah berbuat baik, nah itu faqad kafar, dia telah kafir. Itu yang disebut dengan meninggalkan sholat atau lalai dari sholatnya. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kemudian apabila telah aku sempurnakan kejadiannya dan aku tiupkan ruh ciptaanku kepadanya, maka tunduklah kamu dengan bersujud kepadanya. Jadi kata penyempurnaan itu setelah disempurnakan jasadnya,
Sempurnakan kejadian kan dicerita di ayat sebelumnya itu bahwa ini tercipta dari tanah atau dari suami istri, dari sepasang suami istri atau dari tanah atau dari cerita tentang jasad. Nah, nanti sempurna kejadiannya ditiupkan ruh ini. Jadi ditiupkan ruh itu tidak serta merta itu ruh masuk. Dia akan mengalami penyempurnaan, penyerupaan. Jadi dibuat keserupaannya. Ya, itu disebut penyempurnaan jiwa. Nanti ini menyatu, ketika menyatu, itu malaikat tidak juga langsung bersujud bahwa dia sudah menyatu. Nanti ini terjadi kebaikan. Nanti dia melakukan kebaikan. Ya. Itulah proses-proses yang sudah melewati ruang dan waktu. Kalau dalam ceritanya sebelum masuk ke dalam jasad itu tidak terikat ruang dan waktu. Terjadinya alas itu tidak terikat ruang dan waktu. Kapan dan di mana tidak ada pertanyaan seperti itu. Ya. Tapi kalau sudah masuk kepada wilayah jasad itu melewati proses namanya sunatullah. Ya. Sunatullah. Ruh untuk masuk ke dalam jasad dibuat penyempurnaannya. Namanya penyempurnaan jiwa. Nanti menyatu ini, sesudah menyatu tidak serta-merta malaikat sujud. Namun perintah sujud ini tetap berlaku sampai sekarang. Ya, sampai sekarang karena dia tidak terikat oleh waktu. Ketika jasad ini melakukan kebaikan, nah disitulah terjadi sujud. Kenapa demikian? Karena ya perkataannya tadi perkataannya malaikat yang mengira bahwa makhluk yang ada di bawahnya itu tidak mungkin melakukan kebaikan, oleh karena seluruh sifat kebaikannya Allah dia yang pegang, ya malaikat yang pegang. Nah, maka ketika kebaikan itu terjadi di bawah ini pada jasad ini, ya malaikat langsung tembus. Siapa yang melakukan itu? Dia menembus bagian dalamnya dari wadah ini. Itulah sehingga dia bersujud. Adapun iblis dia tidak bisa tembus ke dalam wadah ini, dia tertahan oleh jasad. Maka dia mengatakan, bagaimana mungkin saya bisa sujud kepada yang diciptakan dari tanah? Itu iblis, pandangan iblis. Berbeda dengan pandangannya malaikat. Kalau pandangan malaikat tembus ke dalam apa yang ada di dalam jasad ini sehingga bisa melakukan kebaikan. Ya. Kalau pandangan iblis dia hanya melihat fisiknya. Ini dari golongan mana? Ini siapa yang berbicara? Nah, itu pandangan iblis namanya. Terlahir dari mana? Apa gelarnya? Pesantren di mana ini? Itu cara pandang iblis. Tapi kalau cara pandang malaikat tembus kepada siapa? Yang mengatakan kebenaran, al-haq mir rabbik. Kebenaran itu datang dari Allah. Bagaimana dengan salat yang terputus-putus? Kalau kita sudah mencapai perjalanan kita dengan bantuan mendirikan salat dan menunaikan zakat, kemudian kita mencapai ruh, itu salat yang sempurna. Ya, salat itu akan sempurna. Tetapi selama dalam perjalanan kita mendirikan salat dan menunaikan zakat masih terhambat di bagian bawah ini, belum sampai ke atas, itu yang disebut dengan salat terputus-putus. Kadang-kadang ingat kepada Allah, kadang-kadang tidak, ya. Ketika lagi mood, badannya lagi enak, tidak dipengaruhi oleh hawa nafsu, maka dia melakukan kebaikan itu, dia ingat kepada Allah. Tetapi kalau hawa nafsunya menggerogoti, dia dalam keadaan capek, dalam keadaan marah, dalam keadaan lapar, dalam keadaan sakit, itu sangat sulit untuk ingat kepada Allah. Karena dia terikat oleh jasadnya sendiri yang di dalamnya ada kekuatan hawa nafsu. Saya ulangi, teman-teman yang bertanya tentang sholat tadi, untuk bisa mendapatkan sholat yang sempurna, dalam hal ini kita mencapai dimensi ruh, ini agak lama prosesnya, ya, kecuali rahmat Allah memberikan kepada kita, ya. Namun tetap kita bersemangat bahwa berkeyakinan bahwa dengan tetap mendirikan sholat, mengikuti petunjuk Al-Quran, mengikuti petunjuk yang ada, kemudian dibarengi dengan tunaikan zakat, ya. Berikan kemampuan yang ada pada diri kita, kemampuan dari sisi materi, dari sisi keilmuan, silakan berbagi dengan orang lain, ya. Jangan putus hubungan dengan sesama manusia, ya. Saling memberi manfaat kepada orang lain, itu yang akan mempercepat kita untuk mendapatkan ruh, ya. Kalau kita sudah mencapai ruh, hakikat diri ini, disinilah yang muncul itu adalah nilai-nilai kebaikan. Secara alami, secara naluri, secara apa kita bahasakan, ya, kita tidak buat-buat lagi.
kalau dimensi di bawahnya kita masih melewati masa perjuangan, berjuang, ya, berperang melawan kekuatan hawa nafsu yang menggerogoti diri kita, ya, masa perjuangan. Jadi mendirikan sholat dan menunaikan zakat ini akan mempercepat pergerakannya ini ke atas, ya, sambil terus dikerjakan praktik sholatnya, ya, harapan kita untuk bisa mendapatkan hakikat diri, wilayah ruh, ya, inilah yang kita harapkan untuk segera tercapai pada diri kita sebelum, ya, ajal ini menghabisi masa pakainya jasad kita, ya. Kalau ini masa pakainya sudah habis, ya, mau atau tidak mau tetap akan dipertemukan dengan ruh ini, ya. Kita bisa baca itu di surah 4 ayat 159, ya, bahwa semua ahli kitab itu akan beriman kepada Isa, beriman kepada ruh menjelang kematiannya. Jadi setiap terjadi pemisahan antara jasad dengan isinya jasad, ya, pasti dipertemukan yang namanya kebenaran. Namun pada saat detik-detik itu, pada saat kematian ini tidak bisa lagi untuk bisa kembali berpulang untuk memperbaiki diri. Karena itu merupakan suatu tanda kematian. Mengapa setiap sholat sering menguap? Bagaimana cara mengendalikan diri dan juga menjaga kesadaran karena kadang lupa dengan rakaat sholatnya. Jadi persoalan lupa, persoalan sakit, persoalan malas dan sebagainya karena kita berada di wilayah jasad ini. Ya, kita masih berada di sini, kita masih berjuang, kita sedang berjuang, ya, dan itu wajar-wajar saja. Malas melaksanakan mendirikan sholat wajar karena kita dalam kekuasaannya ini hawa nafsu, ya. Jadi yang bisa menolong kita, ya, mesti diimbangi dengan baca kitab, dengan membaca kitab atau dengan mendengarkan ceramah-ceramah dari para guru, para ustaz, itu akan memberikan semangat lagi untuk bisa lebih kuat lagi, semangat untuk bisa mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Jadi kemalasan, kekhawatiran, ketakutan dan sebagainya itu wajar-wajar saja selama kita berada pada wilayah jasad ini. Dan itu merupakan suatu fitrah, naluri. Bahwa ketika kita berada di jasad pasti seperti itu keadaannya. Olehnya itu kita mesti berjuang. Tidak mungkin juga kita tidak menggunakan jasad ini, ya. Karena dengan jasad inilah kita akan melaksanakan tugas kehalifan kita, memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi luangkan waktu dari waktu kita untuk membaca kitab, mendirikan sholat. Luangkan waktu ini, ya, supaya pada akhirnya ketika jalan tiga-tiganya, baca kitab, dirikan sholat, tunaikan zakat, nah itu yang akan mempercepat perjalanan kita untuk mencapai hakikat diri. Dan sesudah itu apa yang terjadi? Ya, ini yang disebut dengan sholat malam, ya, sholat malam atau sholat lain atau sholat tarawih, sholat bersantai-santai, ya. Sholat tarawih itu sholat bersantai. Kenapa kita sholat bersantai? Tidak ada lagi rasa berat untuk mendirikan sholat, untuk mendirikannya tidak ada berat. Kenapa tidak berat? Karena Allah dan Rasulnya yusalluna 'alan nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi kalau sudah kata-kata seperti ini maka seluruhnya ini sudah salat secara alami, naluri. Yang bersangkutan berada pada wilayah ruh, hanya salat malam, salat santai. Tidak ada beban ketika melaksanakannya. Tidak ada kata menguap, tidak ada kata malas, tidak ada kata, semua berjalan dengan alamnya, dengan sendirinya. Kalau Baitullah yang makro, yaitu Ka'bah yang ada di Mekah, kalau di mikro, hakikat Baitullah itu di mana? Perhatikan, kalau jasad kita pandang dari dua sisi saja, dari dua sisi, ya, yaitu jiwa dan raga saja, maka letak Baitullah itu ada di kepala, ya. Artinya kita lihat jasad kita ini ada jiwa dan raga, ya.
Ini wilayah rumah, wilayah di bagian bawah ini adalah wilayah rumah. Rumah kita ini semua, atau kita simpulkan di dada ini wilayah rumah. Sedangkan bait Allah itu di atas, di kepala, tempatnya kalbu. Qulubun mu'minuna baitullah. Nah, sedangkan di dalam praktek salatnya, aplikasi salatnya, ya, yang disebut dengan rumah tadi ada di titik paling bawah. Ya. Start dari rumah titik paling bawah. Ya. Titik ini ya. Kemudian ini yang disebut dengan Baitullah, Ka'bah. Ini disebut dengan Baitul Maqdis. Ini ya penjuru langit, 7 penjuru langit. Di atas langit ada surga, wilayah mulut, surga. Di atas surga ada Sidratil Muntaha, ini pohon Sidratil Muntaha. Di atas Sidratil Muntaha adalah Ars. Jadi dalam praktek sholatnya kita melakukan ini untuk berjalan ke ars pada diri kita. Namun dalam keseharian, dalam aplikasi melaksanakan tugas kehalifaan, kita bagi diri kita ini hanya ada 2, jiwa dan raga. Raga adalah ini larang sholat di rumah. Ini yang bermakna rumah kita. Dilarang sholat di rumah, kita mesti sholat di masjid. Jadi masjid bagian kepala, itulah bait Allah. Ya, sholat di masjid. Siapa yang sholat di rumahnya, ini akan terbakar, karena akan dibakar oleh Nabi. Dia akan selalu kepanasan. Kenapa disebut kepanasan? Karena setiap kali dia melakukan kebaikan, dia akan melihat kebaikan itu dia yang perbuat. Sehingga ketika dia tidak mendapatkan pujian atau tidak mendapatkan sanjungan, ya, mulailah dia kesal. Nah, itu namanya rumah yang kepanasan, rumah yang terbakar, gampang naik emosinya. Nah, kalau salat di masjid artinya tingkatkan kesadaran. Sadarilah bahwa dirimu itu sebagai hamba. Jangan selalu minta dipuji. Jadi dalam praktek salatnya dari rumah ke Baitullah, Baitul Maqdis, kemudian Sidratil 7 lapis langit, kemudian Baitul Ma'mur. Daerah mulut juga Baitul Ma'mur selain surga, dia bermakna Baitul Ma'mur. Kemudian ya wilayah Sidratil Muntaha dan Baitul Ars. Silakan lengkapnya kajian tentang ini makro mikro. Silakan buka di channel YouTube saya. Playlistnya kajian Maros itu lebih lengkap. Ikuti tentang pembahasan agama, kejadian diri manusia, sampai masuk kepada wilayah ini untuk masuk kepada praktik sholat. Kapal Nabi Nuh ya, yang berpasangan kan dimasukkan di dalam kapal, sudah. Ya. Nah, itu dalam penjelasan lain itu saya dengar kalau salah ini cahaya putih itu kan satu, sudah. Ya. Kayak yang bermacam-macam cahaya itu dikembalikan kepada cahaya putih itu, apakah sama itu penjelasan? Oh ya. Bagaimana tuh? Betul. Jadi saya lihat dulu tentang kapal Nabi Nuh. Jadi semua disatukan ini semua yang berpasang-pasangan dimasukkan ke dalam kapal ini wilayah penyatuan semua yang berpasang-pasangan, ya. Sampai batas titik kedua ini Ar-Rahman Ar-Rahim, ya. Titik kedua di sini disatukan. Jadi mengangkat takbir itu tangan tidak boleh melewati ini batas telinga atau alis. Takbir itu fungsinya menyatukan semua yang berpasang-pasangan dan dimasukkan ke dalam kapal. Ya, sehingga tinggal ada 2 titik, ya. Tinggal ada 2 titik, titik penyatuan semua yang berpasang-pasangan dengan titik asal. Nah, itu nanti akan dimasukkan ke dalam kapal. Nah, menyatukan semua yang berpasang-pasangan. Adapun cahaya, ya, dari yang di luar ini berbagai ragam, keanekaragaman cahaya ada di sini berwarna-warni. Masuk ke sini tinggal, ya, dari inilah yang menjadikan kaca ini yang menjadikan cahaya berwarna-warni. Ya. Jadi untuk bisa mendapatkan cahaya putih harus masuk ke dalam, melewati jalur ini, jalur air. Ya. Di dalam ini bisa bermakna surga, bisa bermakna ruh. Ya. Kalau kaca ini bermakna air, ya, bermakna jiwa. Kalau yang ada di luar ini yang bermakna seluruh alam semesta.
bermakna jasad juga, ya. Jadi di dalam ini yang bermakna cahaya putih melewati kaca menjadikan terurai. Jadi untuk bisa kembali ke sana harus melewati kaca kembali supaya bisa bertemu dengan cahaya putih. Nah, ketika sudah berada di dalam ini, berada pada cahaya putih, maka kita akan memandang ke kaca itu, kita akan melihat semuanya secara keseluruhan. Ya, kalau dikatakan sanurihim ayatina minal afaki, tapi kalau masuk ke wilayah putih pasti terlihat seluruhnya, bukan lagi sebagian. Sehingga kita langsung memahami makna yang terkandung dari Al-Quran yang kita baca. Sedangkan kalau kita berada di luar ini, yang kita pahami hanya sebagian-sebagian saja. Dan itu yang menjadikan pertengkaran, terbentuk golongan-golongan, ya, terjadi perpecahan, berselisih, bertengkar, berkelahi, berperang, saling bunuh. Karena berada di luar ini, masing-masing merasa benar karena itulah yang dia lihat. Hanya sebagian saja. Ada yang mengatakan gajah itu tinggi, ada yang mengatakan gajah itu panjang, ada yang mengatakan gajah itu lebar. Terjadilah perkelahian. Kalau masuk ke dalam cahaya putih, dia akan melihat gajah yang asli seperti apa. Ketika mengatakan gajah itu panjang, langsung dia katakan, oh iya benar, karena hidungnya dia pegang. Ketika ada yang mengatakan gajah itu lebar, dia katakan, oh iya benar, karena telinganya dia pegang. Itu kalau yang berada di cahaya putih. Jadi dia mempersatukan seluruh perbedaan-perbedaan tadi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Amir Palopo. Ini Ustaz, mau nanya itu masalah hanya apa ya? Tadi dijelaskan bahwa bagian-bagian ini kan ada sholat zuhur, asar, Ya. maghrib, di bagian ini gambar ini Ustaz ya. Ya. Terus pertanyaannya ya, kenapa ya pada saat sholat zuhur dan asar pada prakteknya itu, Ya. itu suara didiamkan ya, Ya. nggak dikeraskan. Ya. Sedangkan di maghrib, isya dan subuh Ya. itu suara dikencangkan gitu. Jadi Itu aja. zuhur dan asar bermakna wanita. Ini ya, bermakna wanita. Jadi 4 yang dikerja itu adalah wanita semua. Ya. Kalau di bagian di salat Isya ada 2 rakaat yang dijaharkan itu bermakna laki-laki. Yang 2 rakaat sesudahnya itu bermakna wanita, kembali lagi ke jasad. Bagaimana mengantar supaya makna salat itu bisa berguna di sekeliling jasad kita, di wilayah jasad kita ini. Jadi salat zuhur dan asar di wilayah rumah, wilayah wanita. Ya. Di atas ini dikatakan laki-laki, tapi ada wilayah jasadnya, wilayah wanitanya. Di wilayah Isya ada wilayah wajah, wilayah jasad juga, wanita juga. Kalau ini yang 4 tadi semua, ya, kecuali sholat Jumat yang dikerja pada waktu siang. Kalau sholat Jumat disatukan semua yang berpasang-pasangan ini, ya, itu hanya laki-laki saja yang datang ke sana. Perempuan tidak boleh sholat Jumat. Betul, ya. Sebetulnya disebutkan di situ bukan jenis kelamin, tetapi yang bisa masuk ke sana itu sudah tidak ada lagi perempuan karena semua sudah disatukan. Laki-laki dan perempuan sudah disatukan, tinggal laki-laki saja. Nah, makanya dijaharkan meskipun pada saat sholat waktu siang. Demikian juga dengan sholat Idul Fitri, Idul Adha, semua tidak ada lagi yang bermakna wanita. Karena itu semua hari kemenangan. Tinggal laki-laki saja yang ada di situ. Ada kaitannya nggak Pak Ustaz dengan tidak selain makna perempuan itu? Ya, ya. Ada nggak kaitannya dengan hal-hal yang pada saat bacaan itu tidak dibaca gitu? Seperti penjelasan yang sebelumnya itu Pak Ustaz. Kalau kata tidak dibaca, ya berarti dia tidak menggunakan napas. Ini terbaca tetap menggunakan napas. Tetap napas itu keluar. Seperti basmalah tidak terbaca. Kondisinya kita sudah tahu dalam kondisi tarikan napas. Oke. Ya. Oh, iya. Jadi hanya pemaknaannya aja. Pemaknaannya ya, boleh terbaca tapi tidak boleh dikeluar karena itu aurat, ya. Salatnya wanita. Oke. Makasih Pak Ustaz. Oke. Baik, lanjut.
ketika kita sedang sendiri, tafakur dalam kesendirian seperti sholat tahajud atau semua waktu sholat tanpa terkecuali dipraktikkan. Adakah rekomendasi waktu yang baik Ustaz? Semua waktu ya. Lebih bagus kita terlatih dengan suara yang ribut, kita latihan sholat di masjid yang dekat pasar. Ya, lebih bagus kita terlatih di situ daripada sholat di tempat yang sepi lalu kemudian tiba-tiba mendapatkan keramaian, kita tidak siap, tidak terbiasa. Jadi dalam setiap kapanpun kita latih supaya kedepannya sholat kita itu tidak terpengaruh oleh lingkungan. Apapun yang terjadi, sholat itu harus tetap ada. Mau bencana alam, mau bumi tergoncang, mau gunung meletus, mau tsunami, mau apa, sholat itu harus tetap ada. Jangan terpengaruh dengan lingkungan. Bagaimana cara tafakur setelah kita mengerjakan sholat 5 waktu? Jadi jangan diistilahkan tafakur barangkali. Ada sebutannya disebut sebagai zikir sesudah sholat. Ya, ingat ya, jadi kata zikir itu ya mengingat kepada Allah. Wala dzikra akbar. Ya. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Wala dzikrullahu akbar. Itu kata zikir itulah puncak dari sholat berhasil atau tidak. Ya. Kalau kita sudah mendirikan sholat, kemudian ada zikir, berarti sholat kita sudah ada. Itu disebut dengan zikir sesudah sholat. Supaya ya makna tidak berubah, supaya tanda yang dilakukan tepat. Ya. Kalau tandanya bertahan seperti ini, maka makna juga akan tetap. Masih banyak orang-orang di belakang kita yang akan membaca tanda-tanda ini. Jangan sampai tanda berubah. Tiba-tiba saja diwajibkan sholat berjamaah di rumah. Wah, itu perubahan tanda. Atau tiba-tiba saja sholat sendiri-sendiri di masjid, antri. Wah, itu perubahan tanda yang akan menjadikan hikmah itu tidak didapat. Biarkan tanda berjalan sesuai dengan aturan syariat Islam, hukum Islam, biarkan itu jalan. Karena di balik itu ada makna. Sama keadaannya seperti tadi ketika kita dalam kondisi berdimensi jasad, ya. Banyak sekali hal-hal yang tidak kita inginkan pada saat mendirikan sholat, itu wajar-wajar saja. Ya, suatu ketika kalau sudah terlatih dalam keadaan apapun, dalam keadaan ribut, dalam keadaan tenang, ya latihlah diri kita dalam keadaan ribut. Kondisi dalam keadaan ribut, hiruk pikuk kita mendirikan sholat, insya Allah dalam keadaan tenang, ya kita akan lebih menikmati sholat kita. Tapi kalau kita selalu mencari situasi tenang baru mendirikan sholat, begitu mendapatkan situasi ribut dan waktu semakin mendesak, kita akan ya kesulitan lagi di situ. Keluar lagi omelan. Sabar saja dalam mendirikan sholat ini. Dirikan sholat, tunaikan zakat, selalu berdoa. Ya, baca kitabmu, dirikan sholat, tunaikan zakat. Ya, lengkap dengan itu ya. Baca kitab supaya ada cahayanya. Dirikan sholat supaya terjadi perjalanan. Tunaikan zakat supaya membuat pos-pos perpindahan. Tunaikan zakat penting untuk membuat pos-pos perjalanan. Yang dibahasakan istri pertama, istri kedua, istri ketiga, istri keempat. Itu dilakukan dengan menunaikan zakat. Sedangkan perpindahannya dari istri pertama ke istri kedua ke istri ketiga itu dilakukan dengan mendirikan sholat. Kemudian untuk bisa melihat apa yang terjadi di situ butuh baca kitab. Supaya tidak buta, supaya ketika ada cahaya kita melihat apa yang terjadi di situ. Baca kitab, dirikan sholat, tunaikan zakat. Jangan dipisah. Itu semua proses untuk mendapatkan sholat. Kejar sholat ini, kejar target. Di dalam hadis Rasulullah disebutkan bahwa ketika Rasulullah itu sholat, dia menancapkan anak panah di depannya sebagai sutra. Itu bermakna target, ya. Jadi kita target mendirikan sholat itu adalah ini. Ini disebut dengan anak panah, sutra. Diri yang satu ini. Kita kejar ke sini. Bagaimana caranya supaya kita mampu menghimpun segala sesuatu yang ada di bawah ini menjadi satu diri. Ya. Jangan sampai cacat, itu tadi yang saya maksudkan. Wa amma man khafat mawazinhu fa ummuhu hawiyah. Ini disebut dengan ummunya, ibunya. Kalau di terjemahan diartikan dia kembali ke neraka hawiyah. Neraka hawiyah sebagai tempatnya. Bahasa Arabnya itu fa ummuhu hawiyah. Ibunya adalah neraka hawiyah. Ibunya adalah yang rusak, yang cacat. Ya, kepanasan dia.
Jadi targetnya diri yang satu. Asal kejadian kita menyatukan semua yang berpasang-pasangan, ya kembalikan dulu ke sini. Karena nanti ini sudah ada, nanti diri yang satu sudah sempurna, baru kita masuk kembali ke dalam. Aku masuk ke dalam setelah menyatukan semua yang berpasang-pasangan. Nah, itu disebut dengan target sutra, tancap di depan kita. Selama kita melaksanakan sholat, jangan ada yang berani melewati ini ya. Lebih bagus menunggu 40 tahun daripada melewati ini sutra. Ya. Halangan-halangan itu adalah dihalangi oleh jasad. Ya, dihalangi lagi oleh jiwa. Ya. Kalau sudah 2 kali dilarang kemudian masih mau lewat, nah itu harus dimatikan, ditiadakan. Ya. Itulah penghalang-penghalang kepada target kita untuk mendapatkan sutra. Bukan orang yang lewat di depan kita, bukan. Tapi yang menghalangi perjalanan kita untuk bisa sampai kepada diri yang satu. Mulainya ini kan dari nafsu wahidah, aku, terus selanjutnya gitu. Ya. Begitupun yang sebelah kirinya kan berpasang-pasangan. Ya. Kalau kita kaitkan dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bagaimana penjelasannya di dalam kaitan skema ini, Bos? Kalau la ilaha illallah itu wilayahnya di wilayah jiwa. Di wilayah jiwa ini. Kalau la ilaha illallah, di sini dia tempatnya la ilaha illallah. Kenapa di wilayah jiwa? Karena ketika kita mengabdi ini ada ilah yang lain, namanya hawa nafsu. Ya. Namanya hawa nafsu. Jadi pertarungannya adalah di wilayah jiwa. Di wilayahnya Musa. Di wilayahnya Musa. Ketika Musa melepas terompahnya, ya, sebelum melepas terompahnya dikatakan aku adalah Rob. Rob itu artinya, Rob itu alif lam lam ha. Aku adalah Rob. Ya. Begitu Musa melepas terompahnya, ditunjukkan bahwa posisinya adalah wilayah ilah. La ilaha illa ana. Fa'buduni. Fa'buduni menyembah, di situ wilayah penyembahan. Wilayah jiwa. Aku tidak menciptakan jin dan manusia. Kata jin dan manusia itu menunjuk bahwa manusia itu adalah wilayahnya jiwa, kecuali untuk mengabdi. Ya, fa'buduni wa aqimi sholat. Di sini kita dirikan sholat. Untuk lizikri, untuk mengingat. Jadi puncak daripada mendirikan sholat itu adalah hasilnya adalah zikri, zikir, ingat. Kalau ingat kepada Allah, maka Allah tidak akan membuatmu lupa kepadanya. Kalau ingat kepada Allah, pasti kamu akan melihat bahwa kebaikan itu semua dari Allah. Tidak ada satupun yang kita lakukan. Tidak ada satupun kebaikan yang kita lakukan. Itulah yang terjadi pada Rasulullah. Meskipun sudah melaksanakan seluruh kebaikan, tidak pernah berbuat kerusakan, tetapi zikirnya adalah istighfar 70-100 kali. Ya. Itulah orang-orang yang sadar, orang-orang yang sholat, orang-orang yang berhasil mencapai zikir kepada Allah. Kalau Muhammadur Rasulullah gimana? Yang pelaksana tugas khalifah tadi, pelaksananya tidak bisa dia melakukan kebaikan kalau bukan itu rahasianya Tuhan itu tadi. Oh iya. Oke. Ya. Makasih, Bos. Berarti konek itu karena kan Nabi Musa itu harus 3 kali berpindah tempat baru dia mendengar suara atau apa? Tinggalkan rumah, tinggalkan istri, lepas terompah. Iya. Ya. 3 kali dia berpindah. Baru bisa mendapatkan ilah. Memang. Ya, ya. La ilaha illa ana. Kalau dia nggak berpindah kan di la ilaha illallah juga kan ada 3 baru 1. Betul. Baru 1. Itu modul Ustaz. Nanti teman-teman lain yang sambung. Ya, baik. Apakah ada tanda-tanda bahwa sholat kita sudah mencapai target sasaran yang tepat? Jadi kalau kita mampu melihat ini sebagai satu diri, ya, kita mencapai fitrah, ceritanya kita akan melihat di dalam hati kita itu kebaikan lahir dengan sendirinya. Ya.
tidak terpengaruh dengan lingkungan yang ada. Seperti tadi yang saya jelaskan lebih awal, ketika ada orang yang datang memaki, ada yang datang berbuat buruk, pandangan kita itu langsung ya satu diri, ya, langsung mengarah kepada diri kita sendiri bahwa ini adalah cara Allah untuk memperbaiki diriku, bukan memaki-maki orang yang bersangkutan, bukan membalas, ya, tidak seperti itu. Jadi harapan kita ketika mencapai ini adalah lahirnya akhlakul karimah secara nalur, secara alami, tidak dibuat-buat. Itulah dibahasakan bahwa salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Namun demikian kita tetap harus menjaganya. Jangan sampai karena kita berpikir sudah mencapai salat itu, ini juga bagian dari kesombongan, kita akan jatuh lagi di situ. Ya. Sebagaimana Rasulullah meskipun dia sudah memiliki salat, tetap dia harus dijaga salat itu karena jasad ini masih berguna, masih bermanfaat bagi dia untuk mempertahankan salatnya. Dipertahankan. Dalam Al-Quran selalu disandingkan antara sholat dan zakat. Yang dimaksud itu tadi saya katakan, zakat itu memberikan kemampuan yang kita miliki ini, serahkan kepada Allah. Bagaimana caranya serahkan kepada Allah? Digunakan untuk menyatakan asma-asma Allah, ya. Jadi tugas keseharian kita selama ini, seumpamanya yang bertani pergi bertani, itu adalah zakat. Yang nelayan pergi ke laut menangkap ikan, itu adalah zakat. Yang guru pergi mengajar, itu adalah zakat. Seluruh aktivitasnya ini adalah zakat. Serahkan kemampuan itu untuk memberi manfaat kepada orang lain, ya. Jadi yang dituntut untuk zakat itu adalah kemampuan yang ada pada diri kita. Jadi apa yang kita miliki adalah kekayaan, di mana kekayaan kita ini dibutuhkan oleh orang lain. Meskipun orang lain yang bersangkutan kaya di bidang yang lain, ya, kekayaannya itu mungkin kita butuhkan, maka terjadilah saling memberi. Itulah silaturahmi yang kuat. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Silakan dibuka-buka kembali kajiannya tentang dirikan sholat, tunaikan zakat di kajian Maros, ya. Ya, jadi pembahasan orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingat, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Jadi kemarin itu qalbun mutmainnah, ya, tatmainul qulub, qalbun mutmainnah. Apabila kalbu kita ini saya gambar kalbu ini yang tadi terurai dari proses penciptaannya, mudghah ini menurun sampai ke bawah terbentuk tulang, itu disebut dengan kalbu. Dia bisa tenang ketika kalbu itu terkumpul di atas, terkumpul pada kesadaran yang tinggi, ya. Ketika kesadarannya tinggi, disitulah disebut dengan, ya, qalbun mutmainnah, tatmainul qulub, kemudian jiwa, ya, nafsul mutmainnah. Harapan kita berada pada kesadaran yang tinggi ini disebut dengan Ramadan. Kalau sekarang, ya, Ramadan, kesadaran tinggi. Pasti berpuasa, pasti bisa membaca Al-Quran, ya, bisa memahami Al-Quran. Hanya dengan mengingat Allah. Ya. Ustaz. Ya. Melanjuti tadi masalah kalbu itu, Pak Ustaz. Ya, ya. Kalau kan ini ada doa yang sering kita baca itu, Pak Ustaz. Ya, muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik wa ta'atik. Ya. Itu bagaimana anunya itu, Pak? Ya, itu tadi. Dalam hikmahnya. Artinya meskipun kita melakukannya, mengumpulkan kalbu ini dengan praktik sholat yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran, kita melakukannya, tetap kita harus bertawakal kepada Allah. Kita memohon, karena Allah ini yang membolak-balikan kalbu ini, ya. Kita sangat mengharapkan supaya dia tetap berada di atas nafsul mutmainnah, ya, sehingga dia tetap bekerja sebagai khalifah dalam ketaatannya, menjelaskan, menyatakan asma Allah itu, ya, tidak merampas hak Allah. Ketika menyatakan asma Allah, tidak merampas hak Allah untuk dipuji, ya, dan sebagainya. Tetap dia mengingat kepada Allah. Itu namanya tetap pada din. Kalau itu terjadi, maka itu adalah penyempurnaan dirinya atau ad-din, ya. Pada din dan ketaatan. Din itu kesempurnaan diri.
Ketaatan itu pelaksanaan tugas kekhalifahan selama dia berada di wilayah jasad ini. Jadi harapannya kalbunya supaya tetap berada di atas. Jadi selain kita ya taat itu sama dengan menunaikan zakat itu, Pak Ustaz. ya, itu tugas kita, abdi, hamba. Oh, Di situ bentuk ketaatan. Memperhambakan diri, menyatakan asma-asma Allah.